Nah, sekarang begini, Syekh Mahdi Ar-Raja'i ini mengutip atau berpendapat seperti ini berdasarkan apa? Gitu loh. Sementara kalau Ghazzaini tadi mengatakan tidak pernah ada ulama itu mensyaratkan adanya kitab yang dimaksudkan oleh Kiai Imad, maksudnya kitab zaman. Nah, itu sangat bohong besar. Kalau tidak mau dikatakan bohong, apa memang tidak tahu? Contoh misalkan di dalam kitab Al-Muntaqo. Di dalam kitab Al-Muntaqo halaman ke-8, itu yang pernah beberapa video saya sebelumnya saya sebutkan ya. Di situ ada memang gitu loh. Perkataan daripada Syekh Ihab Al-Katbi Al-Hasani, tokoh An-Nasabah yang menulis kitab Al-Muntaqo itu di halaman 8 dia mengatakan, "Wala buddah minat tanwihi anna kutubul ansab la yumkinu an takuna kamilatan." Betul memang. Harus diperhatikan bahwasanya seluruh kitab nasab itu tidak akan sempurna adanya. Fal kamalu lillahi wahda, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah gitu loh. Itu betul gitu loh. Tapi lanjutkan kalimatnya. Gitu loh. Lanjutkan kalimatnya di situ bahwasanya wa ala sabilil misal. Seperti contoh misalkan ya, idza dzakartu anna rajulan aqaba khamsata auladin fala yamna'u ayyakuna lahu ikhwatun lam yadhkuruhum an-nasabuna. Kalau semuanya saya mengatakan dalam kitab ini bahwasanya ada seorang laki-laki ini memiliki anak 5, itu tidak menutup kemungkinan dia itu masih punya saudara yang lain, walaupun tidak pernah ada ahli nasab itu menyebutkan nama saudara dari anak yang 5 tadi. Tapi walakin isbatuhum yahtaju ila bayyinatin. Nah, ini untuk mengisbat tambahan nama dari seorang yang memiliki anak 5 yang disebutkan dalam kitab nasab itu, yahtaju ila bayyinatin, itu butuh bukti. Jadi jangan Anda mengatakan tidak butuh bukti. Jangan sekali-kali mengatakan tidak pernah ada ulama itu mengatakan harus ada kitab sezaman gitu loh. Nah, sekarang kalau misalkan di kitab ini tidak disebutkan, ya toh? Nah, kemudian di kitab yang lain ada nggak? Nah, kalau ada, ya berarti itu yang menjadi hujah sebagai bukti bahwasanya ternyata di kitab ini tidak lengkap gitu loh. Nah, bayangkan dari abad ke-4 sampai abad ke-7 itu tidak ada yang menyebutkan gitu loh. Bayangkan itu, dari abad lahirnya Ubaidillah ini kan kurang lebih di abad ke-4, ya kan? Sampai abad ke-7, ke-8 tidak ada yang menyebutkan nama Ubaidillah. Gitu loh. Nah, kemudian ketika dimunculkan nama Ubaidillah itu, ya kan? Nah, kembali ke kaidah tadi, walakin isbatuhum yahtaju ila bayyinatin. Kalau mau menambah nama anak yang sudah diisbat oleh ulama nasabah, dalam hal ini misalkan Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Asy-Syajarah Mubarakah yang menyebutkan bahwasanya anaknya Ahmad bin Isa itu cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Nah, ketika mau menambah ada nama Ubaidillah atau Abdullah, itu harus ada buktinya, gitu loh. Tidak serta-merta, gitu loh. Nah, begitu. Jadi jangan memframing Kang Zaini, gitu loh ya. Saya kira Gus ini kurang memperhatikan tesisnya Kiai Haji Madudin. Saya kasih tahu ya, sepanjang tesisnya Kiai Haji Madudin itu dikawal oleh berbagai judul tulisan, tidak pernah Kiai Haji Madudin itu berhujah dengan kitab ini tentang harusnya ada kitab sezaman. Yang ada malah berhujah dengan Al-Abdal. Itu pun dengan pemahaman Kiai Haji Madudin kalau Al-Abdal itu adalah ulama sezaman ya. Jadi begitu ya, kita jangan ada dusta di antara kita deh ya. Ulama itu kalau menggunakan istilah itu jelas, kalau sezaman itu al-mu'asir namanya. Di sini juga ada. Cuman sayang Gus ini membaca kitabnya dipotong ya. Mari saya bedel, saya ulang di mana poin masalah orang ini ketika memahami narasi di sini. Entah sengaja mau merubah pemaknanya atau bagaimana ya. Yang pertama wala budda minat tanwih dan seterusnya. Artinya harus diingat atau perhatian penting bahwasanya semua kitab nasab itu tidak mungkin ada yang sempurna. Artinya apa? Pasti ada nama yang tidak termaktub di situ. Ini bahasanya semua kitab nasab, Pak. Jadi sesempurna apapun, mau kitab itu sezaman dengan peristiwanya atau tidak, itu mesti ada nama-nama yang tercecer atau nama-nama yang tidak termaktub. Nah, kenapa? Karena kesempurnaan hanya milik Allah ya. La yumkinu an takuna kamilatan, tidak mungkin kitab nasab itu sempurna. Fal kamalu lillahi wahda. Fa ala sabil misal, maka seperti contoh. In dzakartu anna rajulan aqaba khamsata auladin kama wajadtuhu fil masadir. Misalnya saya telah menyebutkan bahwa fulan punya anak 5 sebagaimana saya temukan di berbagai referensi. Berarti orang ini tidak bicara yang muasir, tidak bicara yang sezaman dengan beliau. Kenapa? Karena
menginput datanya itu dari al-masodir, dari sumber-sumber. Itu pun dia nggak memastikan itu sezaman atau apa atau enggak sumbernya. Pokoknya dari masodir, dari sumber-sumber. Ya. Saya sebut fulan punya anak 5 atau maman ya. Fahada la yamna'u ayyakuna lahum ikhwatun lam yadkuruhum an-nasabun. Bukan lam yadkuru ya. Maka bisa jadi saya tetap salah ketika menyebut 5. Kenapa? Karena bisa jadi mereka punya anak lain yang tidak disebut di sumber-sumber itu. Artinya ini bagian bicara orang masa lalu. Orang yang jauh. Jadi nasabah ini menulis tentang keturunan seseorang di masa lampau. Dia baca kitab-kitab nasab itu, menemukan anaknya 5. Bukan berarti tidak ada anak yang lain. Karena bisa jadi ada anak selain dari yang 5 itu yang tidak ada di sumber-sumber itu. Berarti ini sudah bicara nama itu memang tidak ada di kitab nasab. Tetapi lakin isbatuhum yahtaju ilal bayyinah. Tapi untuk mengisbat itu butuh bayyinah. Apa itu bayyinah, Pak? Syahadah. Itu coba Anda baca dalam kitab fikih. Bayyinah dalam isbat nasab itu apa sih? Syahadah. Syahadah dalam nasab itu ada sukhrah wal istifadah. Itu Pak kalau kita mau jujur mengkaji ya. Kemudian ya ini yang terpotong ya, yang terpotong yang akan menampar teori yang pertama ketika dikatakan harus ada kitab yang sezaman. Jadi sebetulnya kitab ini malah menampar kitab sezaman itu sendiri ya. Fakadzalika, maka begitu juga ini yang tidak dibaca ya. Man dzakartuhum, orang-orang yang telah saya sebutkan fi kitabi di dalam kitab saya ini, hadza min man yang terdiri dari orang-orang asortuhum yang saya semasa dengan mereka. Berarti ini sedang bicara ketika ulama ini mencatat nasab orang yang hidup bersama beliau. Berarti ini bicara kitab sezamannya. Qad ya'ti min ba'dihim ikhwatun atau ikhwatun, bisa jadi setelah mereka itu ada lagi saudara-saudaranya, wa auladun dan juga anak-anaknya, wa ahfadun dan juga cucu-cucunya. Tentu saja yang dimaksudkan dengan aulad atau juga ikhwah dan juga ahfad di sini adalah yang tidak disebut, entah sudah lahir atau belum lahir ya. Yang jelas yang tidak ada di kitabnya ulama ini ya. Maka apa yang terjadi ya? Fa'arju, maka saya berharap mimman dari orang yakumuh yang melaksanakan orang itu mimba di setelah saya, apa yang dia laksanakan itu bi amali kitabin, dia menulis kitab fil ansabi di dalam nasab, ayyadkurahum, agar dia menyebutkannya atau menambahkannya. Wa hadza min ahammi aghradi ilmin nasab, dan inilah salah satu dari tujuan terpenting ilmu nasab. Jadi kalau ada ulama sezaman menulis tentang seseorang, mungkin saja ada anaknya atau mungkin saudaranya ya. Misalnya kamu bilang anaknya Maman 5. Bisa jadi yang 5 itu punya saudara lagi tapi tidak ditulis oleh orang yang sezaman itu. Ya. Kenapa? Karena ini sezaman kan. Kalau kita bicara tentang saudaranya orang yang sezaman berarti ada dengan kita. Sudah lahir toh, namanya saudara. Ya. Maka bagi yang setelah saya kalau menulis kitab lagi, hendaklah nama-nama itu dimasukkan. Nah, itu yang terjadi, Pak. Seperti itu. Sehingga dari satu kitab nasab ke kitab nasab yang lain ada penambahan nama. Agak lucu juga ketika Gus ini bawa-bawa kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah dalam rangka bicara kitab sezaman. Kalau ada penambahan harus ada bukti berupa kitab. Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu apa buktinya? Toh sebelum-sebelumnya nggak pernah ada menyebut 2 nama itu. Dari mana buktinya Ar-Razi itu menambah nama Muhammad dan Husain? Maksudnya nama Husain dan Ali. Begitu Pak kalau mau kejar-kejaran. Toh sebelum-sebelumnya itu yang sezaman misalnya Al-Muntakilah, kemudian Al-Fahri, bukan Al-Fahri, Al-Majdi, Al-Umari itu ya, kemudian Al-Ubaidini. Itu kan cuma nyebut 1 nama, Muhammad. Dari mana Ar-Razi itu? Apa buktinya Ar-Razi menambahkan 2 nama? Nah, giliran Ar-Razi kenapa bisa diterima? Padahal Ar-Razi juga tidak ada bukti berupa kitab nasab. Itu Pak ya. Ini masalahnya adalah memahami bukti itu apa tidak tepat. Karena kalau Anda baca dalam fikih, bayyinah dalam nasab itu adalah asyahadah
Anda baca kalau tidak percaya ya. Intinya hujah ini tidak pernah dipakai oleh Kiai Haji Imaduddin pun untuk memperkokoh teorinya. Kok ada orang lainnya? Kalau masalah beliau bertanya apa buktinya siapa namanya itu Syed Mahdi Rojai menambah nama itu, berarti orang ini bertanya kepada As-Sakhawi, apa buktinya As-Sakhawi mengatakan Ubaidillah bin Ahmad, bertanya bukti kepada Ibnu Hajar, apa buktinya Ibnu Hajar mengatakan Abdullah bin Ahmad, apa buktinya, bertanya kepada As-Samarqandi. Berarti ulama-ulama nasab yang sebelum-sebelumnya itu hanya karena tidak sezaman lalu dipertanyakan buktinya oleh orang ini. Ya, kalau begitu berarti bukan bertanya kepada saya ya, karena mereka yang menuliskan nama-nama itu ya. Kalau Syed Mahdi Rojai aja dianggap tidak punya bukti kok, masa kita bisa punya bukti? Ya gitu mikir waras ya. Allahumma hadina ada